Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah Pak Ali sekeluarga di Metro dalam kondisi sehat, di rumah saja, makan, minum, TV. Mudah-mudahan situasi ini segera berlalu. Baiklah, kita lanjutkan instruksi dari kampus bahwasannya kita harus tetap melakukan perkuliahan, dan mungkin ini yang dapat kita lakukan, yaitu kuliah online dengan segala keterbatasan. Baiklah, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu-lalu kita telah membahas tentang sumber jiwa agama. Maka pada pertemuan saat ini kita akan berbicara perkembangan jiwa pada anak. Dalam buku Jalaluddin dibagi tingkat perkembangan jiwa anak ini menjadi 3. Yang pertama adalah Fairy Tale Stage. Fairy Tale Stage ini adalah tingkat dongeng. Jadi tingkatan pertama kali dalam kehidupan manusia yang sudah wujud adalah pada anak, itu adalah tingkat dongeng. Maka semakin banyak dongeng yang masuk tentang nilai-nilai agama, disitulah jiwa akan merekam dan menyimpannya, dan suatu saat akan direproduksi. Tapi kalau kecil sudah langsung HP, YouTube, nah saya nggak tahu. Ini dalam teorinya, di tingkat dongeng inilah pengalaman pertama dimulai. Yang selanjutnya adalah realistis, realita yang ada dalam lingkungan yang dia rekam. Orang tuanya mungkin kalau dia masih di lingkungan orang tua, lingkungannya real, kenyataan yang tampak, itu perkembangan dia akan merekam. Karena dalam teori psikologi perkembangan, manusia dipengaruhi 99% adalah lingkungan. Yang selanjutnya adalah the individual stage, tingkat individu. Jadi anak itu ada kemauan, ada ego, mau kemana? Mau ngaji, mau kemana? Mau ke masjid. Itu tingkat yang individual. Jadi harus dibikin situasinya anak bikin seneng terhadap pelajaran agama. Yang selanjutnya sifat-sifat agama pada anak. Sifatnya adalah imitasi, meniru. Kalau meniru berarti ada yang ditiru dong. Ini calon ibu guru, calon pak guru, calon orang tua, harus diketahui bahwasanya agama anak itu yang pertama adalah meniru. Bapak sholat ditiru, bapak ke masjid ditiru. Bisa dikembangkan. Yang selanjutnya unreflektif, kurang mendalam, sekilas. Pokoknya mangkat gitu. Beda nanti dengan remaja dan dewasa. Yang selanjutnya adalah egosentris, sesuai dengan egonya, sesuai dengan kemauannya. Maka ketika apa yang direkam dalam otak yang direproduksi, satu contoh, anak kecil sudah langsung dikenalkan es krim, maka egosentrisnya adalah yang keluar titik-titik es krim. Kalau belajar diajak ke masjid, saya punya pengalaman, anak saya tak ajak ke masjid, setiap maghrib egosentrisnya pengen ikut. Karena pada waktu Jumatan nggak ada anak-anak perempuan kan. Ini menjadi pengertian bahwasanya sifat agama pada anak-anak seperti itu. Terus antropomorfis, dia mengamati lingkungan.
Witing tresna jalaran sangka kulina. Seneng mergane bendina ndelok lingkungane. Yang selanjutnya verbalis dan ritualis. Verbal di tingkat anak-anak itu verbal baru ngucap doa, bacaan sholat, itu verbal ya. Ritual ya sholat yang disebut agama itu. Kalau lebih gede kan nanti adinu wal aklu, akal, masuk akal enggak gitu. Kalau masuk akal baru dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah rasa heran. Rasa heran, wah, ada acara, wah, menimbulkan rasa penasaran. Kenapa toh bapak itu kok centak-centuk? Oh sholat, nah, ini sifatnya adalah penasaran agama anak ini. Selanjutnya perkembangan jiwa agama pada remaja, pertumbuhan pikiran, mental berkembang, akalnya berkembang, maka wawasan penasaran terhadap agama juga meluas ke semua sektor. Tadinya agama itu hanya pelajaran agama tentang ibadah, mungkin nanti pada remaja dia berkembang kepada agama yang disebut muamalah, gimana etika bersekolah, gimana cara berdagang secara ekonomi, nyari rezeki yang halal. Kalau anak kecil tidak ada berpikir rezeki halal, pokoknya yang di atas meja nggak nyuri halal, itu kalau anak-anak. Yang selanjutnya adalah perasaan etis, etika, pantas, mengarah kepada kalau enggak sholat enggak pantas, kalau enggak ke masjid enggak pantas. Itu juga ada hubungannya dengan pertimbangan sosial. Konjane enggak ngaji, enggak melu les agama, enggak apik. Kakaknya gitu. Yang keempat adalah penerimaan moral, rasa berdosa. Mulai saat itu remaja mulai mempertimbangkan moral perkembangan sesuai dengan usia pubertasnya. Kalau anak-anak tidak ada moral, ke masjid ya ke masjid karepe dhewe. Kalau remaja mungkin ada hubungannya dengan moral, merasa berdosa, tidak jumatan dan sebagainya. Berhubungan dengan sikap dan minat. Sikap dan minat. Sikap itu adalah cerminan hati, minat itu adalah keinginan yang ingin dilakukan. Ini timbulnya karena faktor lingkungan juga. Situasi masjid tidak nyaman bagi remaja, mungkin mengurangi minat. Lingkungan keluarga yang kurang kondusif mungkin mengurangi minat. Nah, kembali kepada masalah yang pertama tadi, masalah mental yang meluas tadi, bersamaan dengan pertumbuhannya, tidak hanya agama aja yang dilihat. Dia melihat acara YouTube, dia melihat komputer, dia bergaul di yang tadinya main di sekitar dia mungkin mainnya ke mall. Itu nanti yang akan menimbulkan split personality, ada kepribadian yang pecah kadang. Jadi pingin sesuai agama, tapi sisi yang lain sesuai perkembangannya, terutama di perkembangan hormon seksual, pengen dia pacar dan sebagainya. Ya selanjutnya adalah ritual ibadah. Jadi ritual agama pada remaja itu mengalami perkembangan. Yang tadinya mungkin hanya 5 waktu, elok-elok bawang, kalau bahasa Jawa. Mungkin nanti di usia remaja sudah mulai berdoa, sudah mulai kenal tahajud, sudah mulai kenal sesuai dengan hajatnya. Diceritakan kalau pengen cepat kaya, sholat duha, ya, berkembang ke arah sana. Yang selanjutnya adalah ada konflik keraguan muncul dalam agama. Jadi keraguan remaja itu muncul. Itu pertama adalah salah tafsir tentang ketuhanan.
Allah Maha Kuasa, pikirannya Maha Kuasa itu ya menjaluk rezeki yang banyak langsung dikasih. Maha Kuasa, ada kesalahan tafsir, pemahamannya masih agak dangkal. Sebenarnya satu step lebih tinggi dari kanak-kanak dia. Ini yang menimbulkan konflik dan keraguan-keraguan gitu. Patah, putus cinta, HP-nya lebih jelek, itu kan menimbulkan Tuhan ini sayang enggak sih? Terus berdoa, doa enggak dikabul-kabulkan, frustasi. Ini karena salah tafsir. Maka di usia ini masa-masa rawan. Menurut penelitian bahwasanya yang menentukan nanti dalam usia dewasanya itu adalah SD, SMP, SMA. Kalau di sana materi keagamannya tuntas, ya insya Allah pada perkuliahan dan kehidupan selanjutnya adalah fondasinya sudah sangat kuat. Yang kedua, keraguan dan konflik agama itu disebabkan oleh organisasi. Ada sekte-sekte, ada aliran-aliran, atau bahkan mungkin organisasi yang sudah diikuti mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan perkembangan konasinya atau kemauannya. Nih, kesalahan organisasi, ragu-ragu. Yang selanjutnya pernyataan kebutuhan manusia. Pernyataan kebutuhan manusia ini menimbulkan ragu-ragu. Katanya Allah itu membagi rezeki, tapi pinginnya hari ini adalah beli HP baru, motor baru, mobil baru, rumah baru. Nggak terlaksana. Doa tahajud katanya akan menjawab doanya. Sholat duha katanya akan mendekatkan rezekinya. Nah ini salah tafsir terhadap konsep agama. Kebiasaan ritual yang salah. Kebiasaan ritual yang salah itu sebenarnya ada hubungannya dengan teori dalam ilmu dakwah, budaya dan agama. Sebenarnya yang diajarkan itu sedekah atau genduri. Sebenarnya yang dianjurkan itu silaturahmi atau saling mengunjungi. Ritual-ritual agama, ritual-ritual kebudayaan itu sebenarnya awalnya adalah politik dakwah, akan tetapi menjadi salah paham, menjadi kebiasaan atau ritual yang salah, mengakibatkan terjadi konflik agama dalam perkembangan remaja. Ya soalnya pendidikan, salah pendidikan juga mengakibatkan keraguan muncul pada remaja. Yang selanjutnya adalah percampuran antara agama dan mistik. Ka'bah. Abu Bakar mengatakan kalau Rasulullah nggak nyuruh, aku nggak mau lah nyium Hajar Aswad itu. Aku nyembahnya Allah. Tapi karena ini ritual agama, ini masih benar. Kalau yang mistis, satu contoh diceritakan yang gaib. Yang gaib tidak pernah tampak karena zamannya sudah zaman maju. Yang mistis yang lain didoakan mahabbah cewek, cowok, apalagi kaum santri kirim hadiah Fatihah mahabbah sekbeh dikirimi Fatihah nanti jatuh cinta. Enggak jatuh cinta juga, menimbulkan keraguan-keraguan benar gak itu tuntunan ini. Ini sebenarnya kan mistis. Kata Mbah Dukun, kalau Pak Yai saya yakin enggak ngajarkan. Ada memang fadilah-fadilah agama. Sekbeh yang benar saat ini adalah sekbeh Jepang. Cewek itu dibawakan fiction sama duit diajak di traktir, itu insya Allah mau. Itu nanti dalam psikologi umum dibahas. Mungkin ini aja untuk pengantar. Silahkan nanti didiskusikan baik via video atau pesan suara atau chat ya. Dan dibaca bukunya Pak Jalaluddin itu nanti kalau dijumpai hal-hal yang sekiranya
pengen didiskusikan silakan didiskusikan. Oh ya, nanti terakhir kita absen jam 3 ya. Cara absennya adalah melihat video Pak Ali ini dengan foto dan nama profil sesuai dengan nama yang tercantum di absen kuliah. Ini kan ada yang pakai foto siapa, nama siapa. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.